Businessman Opinion. Mitra bisnis, di tahun ini gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI naik lebih dari 17% dibanding tahun lalu. Pos belanja yang naiknya paling besar adalah tunjangan perumahan, yaitu 33%. Apa komentar Anda mengenai kenaikan tunjangan dan gaji DPRD DKI ini? 6339160. Saya ajak flashback zamannya Pak Ahok. Pak Ahok ingin mengembalikan biaya penunjang operasional BPO. Nah, Pak Anies ini mendapatkan biaya penunjang operasional itu sebesar 0,15% daripada pendapatan asli daerah. Jadi kalau pendapatan asli daerahnya yang diusulkan saat ini adalah 80,5 T, berarti harus dikalikan 0,15. Ini tidak dibuka di rapat dan tidak dibuka pada saat ketemu dengan DPRD. Tapi yang dibuka sengaja adalah kenaikan anggaran DPRD. Kenapa? Karena menurut saya selama ini DKI fine-fine aja, tidak hubungannya dengan DPRD, tidak seperti zamannya Pak Ahok dulu. Karena selama ini DPRD diberi terus-terusan oleh gubernur. Karena gubernur ini adalah gubernur yang menghambur-hamburkan uang APBD tidak hanya untuk sumbangan ormas dan sebagainya, bagi-bagi duit ke ormas maupun ke partai politik. Jadi intinya adalah gubernur ini memang sengaja mengekspos kalau DKI naik sekian dan DKI juga diam selama ini. Tapi sekarang DPRD DKI baru teriak karena dia terjebak Mahadi. Dengan gaji kenaikan DPR seharusnya tidak dilakukan di saat rakyat sedang menghadapi krisis ekonomi dan banyak PHK dan lain sebagainya. Seharusnya sama-sama prihatin bersama rakyat. Bagi pelekat kinerjanya juga rakyat sudah banyak tahu, banyak belum bisa mewakili rakyat ketika rakyat sedang digusur-gusur rumahnya atau yang dagang-dagang di pinggir jalan diangkut Satpol PP. Kemana mereka? Apa mereka membela rakyat? Kan tidak kelihatan. Dan kemungkinan ini juga menjadi perhatian bahwa ekonomi harus segera ditingkatkan dan rakyat harus diperhatikan, kejujuran harus ditambahkan. Bahkan di Alkitab bilang kalau mencari pejabat negara itu harus dengan orang cari yang hati yang suci dan bersih. Diakonul Karim bilang kalau menjadi pejabat negara ya harus jujur gitu loh, kredibel, amanah dan juga pamona. Kalau bukan itu berarti bukan beragama sejati ya, atas komunis beragama gitu. Kemungkinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau anggota DPRD itu seharusnya kan kenaikan gaji sama tunjangan itu harus berdasarkan kinerja lembaga. Iya kan ya gitu. Kalau saya lihat sama 4 tahun ini kinerjanya itu minim ya, gitu. Terus ditambah lagi pengawasannya juga lemah. Sebagai contoh misalkan banyaknya program Pemprov DKI yang lolos tanpa dalam APBD ya, tanpa evaluasi yang mendalam dan memadai dari DPRD DKI. Nanti setelah kasusnya misalkan proyeknya itu bermasalah dan viral, baru rame-rame itu action gitu, seperti itu. Jadi ya saya rasa itu memang nggak rasional dan keadaan pandemi seperti saat ini juga. Saya kira belum nggak ada relevansinya ya. Artinya kenaikan ini dikaitkan dengan keadaan sekarang. Harusnya dipertimbangkan dan diperhatikan secara seksama. Apakah tepat menaikkan tunjangan kemudian gajinya pada saat sekarang? Sementara pandemi COVID-19 belum selesai, Omikron masih berjalan, dan dana-dana yang terserap di masyarakat pun masih banyak gitu loh. Jadi saya kira
perlu diperhatikan, terutama kesepakatan antara gubernur dengan daerah yang dipimpinnya itu harus bisa membenahi sampai sejauh mana anggaran daerah yang bisa dimanfaatkan, apakah hanya digunakan untuk kenaikan gaji, terutama proses perumahan menjadi titik terbesar dari pembiayaan tersebut. Saya kira rakyat juga tidak setuju, terutama publik DKI, karena banyak sekali dana yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat DKI yang kekurangan, yang kena PHK ya. Mungkin memberikan bantuan tunai lagi seperti waktu yang lalu. Saya kira demikian. Saya cuma mengetuk hati DPRD kita ini, belum pasti lah. Apa memang masih kurang gajinya? Ya, satu itu. Kedua, yang menentukan naiknya tunjangan-tunjangan DPRD ini siapa sih sebetulnya? Kita perlu tahu juga, ya. Jadi kok kayaknya sana-enaknya dia saja, sananya maunya dia saja. Jadi kita mau tahu yang menaikkan tunjangan-tunjangan DPRD ini siapa? Kayaknya mereka maunya mereka saja. Jadi kata kuncinya kembali lagi, mereka minta naik-naik semuanya pajak-pajak kita, di pajak kenapa, pajak ini, pajak itu, pakai ini buat bayar PK. Jadi kata kuncinya empati lah, kondisi kita ini lagi kayak begini. Gitu saja, makasih. Ini sudah diduga dari jauh-jauh hari. Ya, kalau misalkan kenaikan gaji anggota DPR 17%, tapi para buruh, karyawan-karyawan yang diperas itu naiknya nggak sampai 1% itu, aduh, nggak mikir kali ya yang menentukan kenaikan gaji itu. Ya harusnya berpikir realistis. Kondisi sekarang karyawan gajinya dinaikinnya juga nggak sampai sama seperti anggota DPR yang 17%. Ya harusnya berpikir realistis lah, jangan egois mementingkan kepentingan pribadi. Makasih. Wah, komentar sama paling gampang dah, paling enak dah jadi orang DPR, gaji naik terus, 3D, datang duduk duit, nah tinggal rakyat deh yang diperas. Terima kasih. Cuma berapa tuh ya? 0,5 berapa persen tuh? 5% di protes. Sekarang naik jauh lebih 3 kali lipat gitu loh. Gimana itu? Itu adalah wakil rakyat. Oke, makasih. Iya, kalau di negara lain selain negara ini, itu kalau pejabat negaranya kinerjanya tidak bagus, lalu melanggar peraturan perundangan atau sewenang-wenang, korupsi dan sebagainya, atau tidak bisa mewakili rakyat dan sebagainya, itu sudah pada mundur loh di negara-negara maju ya khususnya. Ke negara kita kan G20 ikut nih, termasuk negara maju. Kok tidak kelihatan sih seperti itu? Adapun yang mundur juga mungkin karena pencitraan, bukan karena ingin mundur. Kalau negara lain, negara maju di Jepang, di Korea Selatan misalnya, itu kalau pejabat negaranya yang seperti saya bilang tadi, ya sudah mundur dan akhirnya diganti dengan yang benar-benar jujur, kredibel, amanah dan patonah atau bisa dipercaya. Kalau negara kita jangan heran kalau bisa terus banget. Tadi pagi ada yang ngomong kan juga tidak diturunin, intinya itu ya, udah terlanjur kinerjanya tidak bagus dan kemungkinan melanggar peraturan perundang-undangan, jual beli jabatan atau sebagainya di belakang layar atau settingan dan bisa jadi berdapat negara. Toh tidak diturunin tadi pendukung negara. Ya tapi kelihatan ya negara kita seperti itu kurang lebihnya. Ya waktu kampanye mereka bilang bekerja untuk rakyat, tetapi kenyataannya rakyat yang bekerja untuk mereka, sampai bayar pajak untuk kepentingan mereka. Jadi agak aneh dan lucu. Sekian, terima kasih. Ya menurut saya sih ya biarin aja lah, mau naik ke, mau apa ke, karena kan kalau kita yang bidangnya non pemerintah gitu, kadang kalau mikirin begitu juga capek sendiri, sakit hati sendiri, mau nggak bisa ngapa-ngapain juga, diprotes juga nggak turun, gitu kan? Ya udah, kita usaha sendiri yang benar, jalanin semua yang benar, dibayar pajak yang benar. Kalau bapak-bapak kita yang di sana mau naik, mau apa, kalau kita pikirin terlalu dalam, jadinya cuma pusing aja, posisinya ya biarin aja lah naik, semoga kerjanya makin baik, ya nggak tahu makin baik apa juga nggak tahu. Ya kan posisinya begitu. Kalau lihat posisi sekitar lagi sulit, lagi ketatin sana sini gitu, ya memang nggak pas, tapi mau gimana lagi, kalau terlalu diiniin juga jadinya sakit hati. Dari dulu fenomena DPR maupun DPRD ini
Dan ini kali lebih luar biasa di mana para buruh cuma diberikan kenaikan 1,09 kalau saya nggak salah, tapi DKI memspesialisasikan diri, kalau nggak salah DKI tidak mau ikut aturan nasional, ya maka ini sekarang DPR dari itu kita sadar tidak bekerja untuk rakyat karena mereka ada opportunity semua. Kalau zaman dulu kita sering lihat mereka belanja ke luar negeri barang-barang branded, ini tahu fenomenanya berubah, minta gaji dan fasilitas yang tinggi 17%. Saya rasa mereka ini kali fenomenanya duduk terima gaji, datang absen, tapi yang kerjaan utama adalah borongin properti, itu aja. Tidak ada percaya sama saya, hanya sekian persen dari anggota DPR yang betul-betul membela rakyat. Yang lain mungkin 90% itu membela diri dan partai. Lebih baik kita jangan pilih pembela negara dari partai, nggak usah lah, jangan, percuma. Pendapat saya anggota DPR DKI dinaikkan, waduh itu rasanya kurang pantas ya. Harusnya gaji karyawan upah minimum itu dinaikkan 17%, itu baru benar. Jadi yang itu dibalikkan 5,1%. Nggak boleh gitu dong. Rakyat diperhatikan, jadi karyawan itu dinaikkan 2% biar sekaligus ramai. Terima kasih. Ya kalau sebagai rakyat pasti semua sebagian besar nggak setuju. Bukannya kita nggak memperbolehkan anggota DPR itu ada kenaikan gaji ya. Cuma kalau lihat dalam kondisi sekarang yang after pandemi, dan juga kita pertanyakan juga kinerjanya itu loh. Selama masa 1-2 tahun terakhir ini apa yang sudah memberikan kemajuan buat kita rakyat Jakarta. Saya sendiri masih merasakan ada banjir, masih ada kemacetan, pelayanan transportasi publik juga nggak bagus-bagus amat, belum lagi sektor pendidikan ataupun kesehatan. Nah jadi anggota dewan tuh kerjanya apa ya gitu loh, selain membuat undang-undang, mengawasi eksekutif. Nah kalau minta ada kenaikan ya kita setujuin aja, tapi disepakati satu kontrak. Ada target apa yang ingin dicapai dalam 1-2 tahun. Kalau nggak capai, apa konsekuensinya? Itu. Dengar pemerintah minta swasta jangan menaikkan gaji karyawan. Dan paling naik cuma nggak sampai 5% apa di bawah 5%. Sedangkan anggota DPRD naiknya 17%. Apalagi tadi tunjangan perumahan ada 30%. Ini benar-benar tidak adil buat rakyat Indonesia ya. Satu sisi masyarakat yang mencari uang atau masih di UMR gitu tidak bisa naik banyak. Sedangkan anggota DPR hidupnya mewah, itu gajinya naik. Komentar saya tentang Feng Shui. Dulu saya ada kenalan satu orang Feng Shui dari Tiongkok, dia bilang, itu gedungnya kurang hoki. Kenapa DPR bisa gitu? Jadi nggak ada bisa kuain manusia yang canggih. Seperti orang lagi duduk berak katanya. Kalau bisa mesti diganti. Sekian, terima kasih. Menurut saya sih tunjangan anggota DPRD DKI itu kan naik, semakin naik, mengingat kondisi ekonomi yang masih krisis usai pandemi COVID-19 ini. Jadi memang wajarlah kenaikan upah gaji DPRD DKI ini, apalagi yang dalam bidang properti naik sampai 33%. Begitu ya. Intinya ya memprihatinkan ya, benar-benar tidak ada keberpihakan kepada tidak ada sense of crisis, tidak ada keberpihakan kepada ekonomi yang sedang sulit gitu. Dia berpura-pura gitu. Padahal selama ini sudah gaji dan pendapatan mereka sebenarnya kan sudah sangat besar dan mungkin terbesar di antara DPRD di Indonesia kan, bahkan dibanding DPRD pusat pun lebih besar katanya. Tapi itu juga masih belum cukup dan ini memang maunya mereka ya, pokoknya apa yang bisa dimanfaatkan maksimal ya begitulah tabiat mereka itu gitu. Dan kebetulan gubernurnya sekarang juga ya begitu, asal kalau menyusun kata-kata dengan bahasa-bahasa yang manis pintar, tapi benar-benar tidak ada keberpihakan lah. Menurut saya sih tidak ada sense of crisis. Jadi orang-orang begini ya kita doakan aja yang terbaik.
kalau kita ngomong banyak juga nggak bakal ada perubahan. Ya memang udah karakternya seperti itu gitu. Fungsinya kan mereka sebagai wakil kan ngasih wakil gitu loh. Orang tua saya kan jadi wakil kami gitu ya, di keluarga, atau saya jadi wakil anak-anak saya kan mesti ngasih contoh gitu. Saya kan ngurus pabrik juga, mereka maunya naik juga gitu, tapi saya diteken-teken aja kan, emang nggak bisa kan, Covid kan bikin hancur tuh. Kadang-kadang waktu 2020 tuh Mei tuh kami itu nggak ada order, tapi tetap kita gaji tuh, tapi tetap paling 15%, 10% dipotong gitu. Nah sekarang kan nggak bisa naik lagi dong, mereka minta naik gitu udah 2 tahun. Saya bilang nggak bisa gitu, karena kalau mau dinaikin ya 3 bulan, 4, 6 bulan ya habis di perusahaan. Nah tapi contohnya si DKI kan malah naikin 17%. Itu kan uang kita gitu. Ini saya nggak ngerti yang ngatur kenaikan DPRD ini siapa. Benar-benar tuli gitu loh, benar-benar tidak paham dengan kondisi. Pemerintah pusat menaikkan gaji untuk buruh di bawah 1%. Terus DKI, Gubernur DKI menaikkan gaji buruh 5%. Sementara DPRD dinaikkan 17%. Apa nggak sadar nih? Yang ngatur saya nggak tahu siapa. Terlihat arogan gitu loh. Saya enak-enaknya menaikkan. Nah, wakil rakyat dari DKI ini mana suaranya? Mana partai-partai yang berkomentar selama ini mengenai Gubernur DKI? Terima kasih. Lapangan membre naik gaji terus, apakah mereka pernah lihat? Seperti sekarang saya kan benar belanja pasar pagi ya, banyak gelandangan pengemis. Apakah mereka nggak lihat? Udah gaji cukup gede, tunjangan segala macam naikin terus. Itu ada maksud apa? Mereka nggak lihat sekarang penghidupan rakyat itu banyak toko yang tutup, pengangguran. Ini sih mungkin ada udang di balik puyung ini. Mereka tuh ada maksud apa gitu? DPRD belum bisa mewakili DKI. Kalau mereka digusur-gusur DKI atau berdasarkan diangkut Satpol PP, mereka kemana? Tidak ada. Dan kalau membuat kebijakan juga dalam setahun tidak beberapa banyak. Dan itu kinerjanya tidak bagus. Kenapa minta naik gaji sampai totalnya kurang lebih 26,24 miliar. Padahal rakyat juga banyak yang di PHK dan menganggur dan miskin DKI itu. Kayak beginilah tipe pejabat-pejabat negara kita, kemungkinan dari atas sampai bawah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, karena kemungkinan dari tingkat atau jubir jabatan. Jadi begitu sudah jadi pejabat negara, bagaimana caranya bisa balik modal dengan cepat gitu. Segala cara dilakukan, bukan seperti itu. Terima kasih, semoga berkatu. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.